Hanya dinyalakan ya biar bisa kelihatan wajahnya. Untuk malam ini ya harusnya kan tadi siang ya, tadi pagi dan tadi siang untuk kuliahnya. Tapi ini supaya pengertiannya sama, makanya Ibu minta digabung supaya penjelasan dari temannya itu Anda bisa lebih mengerti. Nanti untuk besok kira-kira bisa digabung lagi nggak? Kan besok Ibu masuk juga ya? Ada yang bisa digabung nggak kira-kira? Lewat online. Ayo mana sih pen A, B, RKI? Ada sih pen ya? Ada Ibu. Ya. Besok bisa nggak ya digabung lagi? Mana nih Eh, kok ada suaranya? Mohon maaf Ibu, untuk jadwal digabung mungkin untuk minggu ini ya Bu? Iya, kan besok Ibu ngajar juga kan tanggal 7. Ya. Mm-mm. Malam lagi berarti ya Bu digabung. Malam ya? Iya, Hmm. soalnya ke jadwal kami beda-beda. Oh gitu. Iya. Kalau eh, soalnya kalau sejam besok itu 50 menit nggak akan cukup Ibu penjelasannya tentang soal. Soalnya Anda mau dilatih cara menggunakan apa? Menginginkan soal. Soalnya kalau 50 menit nanti, kalau malam nggak apa-apa deh. Besok nggak bisa. Besok Ibu ada rapat. Bisa hari Rabu nggak ya? Eh, Mungkin kami diskusikan terlebih dahulu ya Mm-mm. Ibu. Coba ya, dihitung dulu ya. Ya Ibu. Oke. Baik. Nah, kalau gitu kita persilahkan kelompok untuk presentasi dulu ya tentang distribusi normal, sampling gitu. Silahkan. Moderatornya siapa? Siapa moderatornya? Izin menjawab saya Izin Bu. maju, Bu. Oke, Talita, ayo silahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rita Ismail dan juga teman-teman kelas 2A, B, dan juga RKI. Pada malam ini akan ada presentasi dari kelompok 2. Boleh di-share PPT-nya? Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang distribusi probabilitas. Next slide. Baik, selanjutnya ada anggota kelompok kelas 2A. Yang pertama ada Clarissa, kedua Fitri, Yasmin, Dea, Kaila, Salsabila, Nurul Fatin, Yeni Chandra, Galih, dan juga Risma. Selanjutnya, Mana nih lanjut? mohon maaf Ibu, sepertinya ada eh, jaringannya agak tersendat ya Ibu. Mohon maaf, mohon ditunggu ya Ibu. Itu cuma 2 lembar loh. Coba deh itu. Slideshow. Enable editing dulu. Soalnya ini halamannya cuma 2 kayaknya. Enggak. Baik,
Nama kelompok kelas 2B. Baik, kelas 2B, anggota Amelia Cynthia Pasaribu, Ardina Kusnanda, Ita Sylvia Nida Dalila, Nur Anzania Zara, Rehanisa Naura, Ridal Fajri, dan Tarisa Liani. Selanjutnya kelompok 2 RKI. Kelompok kedua RKI ada Atia, Bintang Eko Bawono, Faisal Salma Weka, Maula Karimah Tia Susti, Muhammad Zaki Akbar, Nashwa, Nur Aini, dan juga Siva Kartika. Selanjutnya, kelompok ini akan membahas tentang distribusi normal, distribusi sampling, dan juga distribusi binomial. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada kelompok untuk mempresentasikan presentasi. Iya, Bu. Ya baik, izin masuk semuanya. Naswa dari RT akan menjelaskan tentang distribusi normal. Bisa di next. Jadi untuk distribusi normal itu perlu di-highlight itu ada kurva lonceng atau bell curve. Nah, ini menandakan adanya distribusi yang merata. Jadi nilai rata-rata serta median nilai tengahnya ini diposisikan di tengah sehingga nanti kurvanya ini akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Jadi kayak kurva lonceng. Mungkin untuk gambar kurva loncengnya ini atau mungkin kurva distribusi normal bisa dilihat di slide selanjutnya yang akan nanti dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk distribusi normal ini digunakan untuk seperti salah satu saya ambil contoh itu perhitungan tinggi badan dan penjabaran nilai IQ. Kenapa? Karena distribusi normal ini berperan penting untuk meningkatkan objektivitas dari suatu penilaian. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari distribusi normal. Tadi sudah sekilas dibahas oleh teman saya. Ini grafiknya ya, grafik distribusi normal. Nah, distribusi normal ini memiliki nilai min, median, dan juga modusnya sama. Kemudian juga distribusi ini kurvanya bentuknya lonceng ya. Terus frekuensi tertinggi dari distribusi normal atau titik puncak dari kurvanya itu ada di tengah-tengah pada nilai rata-rata. Kemudian data distribusi ini terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ciri-ciri selanjutnya adalah nilai rata-rata atau mean. Mean merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi itu tersendiri. Nah, yang selanjutnya jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Dan selanjutnya yang terakhir itu kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata. Sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Ya, boleh di next. Ya, selanjutnya ini ada syarat dari distribusi normal. Yang pertama itu untuk dapat 68%-nya itu terdapat standar deviasi dalam kisaran plus minus 1 dari rata-rata. Untuk isi 95%-nya itu ada deviasi dalam kisaran plus minus 2. Nah, untuk isi dari 99,7%-nya itu dalam kisaran plus minus 3 dari rata-rata. Selanjutnya yaitu ada contoh dari rumus distribusi normal seperti yang dilihat di PPT. Untuk V itu nilai konstanta yaitu 3,1416, C-nya itu nilai konstan yaitu 2,7183,
Mu-nya itu parameter yang merupakan rata-rata distribusi, lalu sigmanya yaitu parameter yang merupakan simpangan baku distribusi. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh distribusi normal. Di sini dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan bakunya 4. Ditanyakan, yang pertama berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas, dan yang kedua berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Untuk jawabannya yang pertama ada Z sama dengan 80 kurangi 75 per 4. Hasilnya 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang. Untuk jawaban yang kedua, batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50% dikurangin 10%, totalnya 40% dari tabel diperoleh 1,2. Karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 dikali 4 menjadi 5,12. Jadi skor tertinggi adalah 75 tambah 5,12 sama dengan 80,12. Selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit yang paling sering digunakan dalam segala bidang, termasuk bidang kesehatan salah satunya keperawatan. Karena dalam praktik sehari-hari atau dalam penelitian sering kita jumpai. Distribusi ini mula-mula ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Next. Coba ininya di slideshow bisa? Di slideshow biar gede. Mana nih yang share screen-nya? Eh, Yang selanjutnya ada ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama ini dia hanya memiliki dua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan dari satu eksperimen. Yang kedua itu probabilitas dari suatu kejadian untuk sukses tetap sama meskipun percobaannya diulang beberapa kali. Yang ketiga ada variabel acak merupakan hasil dari perhitungannya. Selanjutnya ada setiap percobaan saling bebas dan percobaan yang lain. Next. Baik, selanjutnya kita akan mengenal notasi dari binomial experience sekaligus contohnya ya. Jadi di situ ada N kecil itu banyaknya trials pada suatu eksperimen, kemudian Q itu sebagai nilai probability failure pada suatu trial. Jadi si Q kecil ini akan mempresentasikan nilai probability failure pada suatu trial karena dalam setiap trialnya itu hanya memiliki dua kemungkinan outcome. Jadi sukses sama gagal. Maka nilai probability failure itu bisa dicari dengan cara Q1 min P. Di sini itu sebagai nilai probability success pada suatu trial. Kemudian X di sini itu sebagai jumlah kemunculan sukses pada suatu eksperimen. Nah, di sini itu ada contoh suatu teknik pembibitan ikan lele memiliki tingkat keberhasilan 85%. Nah, teknik di sini itu memiliki teknik yang akan menghasilkan dua outcome di antara yang tadi sudah disebutkan tadi, berhasil dan gagal. Kemudian teknik ini lalu diterapkan pada 8 kolam ikan. 8 kolam ikan ini berarti sebagai kata lain itu N. Banyaknya trials atau percobaan ya dari eksperimen tersebut.
Kemudian ada nilai random variable yang mempresentasikan banyaknya empang yang berhasil melakukan pembibitan. Pertanyaannya, apakah eksperimen ini bisa dikategorikan sebagai binominal eksperimen? Nah, jadi kita bahas dulu si N-nya itu tadi itu sebagai percobaan 8, kemudian P-nya itu 0,85 dari 85% itu, terus kemudian si Q-nya itu tadi rumusnya 1 min P, kemudian X-nya itu di sini 0 sampai 8 itu karena percobaannya itu ada 8. Jadi si 0 di sini itu sebagai si 0 itu akan mempresentasikan tidak adanya kolam yang berhasil. Kemudian kalau 1 berarti si adanya sukses di situ 1 kolam kayak gitu. Coba Jadi dimasukkan seterusnya. sebentar ya. Tolong biasakan jangan panggil si A, si B, si 0 ya. Karena nanti suatu saat Anda ketemu dengan pasien si ini, si itu tidak sopan sama sekali ya. Jadi mulai sekarang tolong jangan gunakan si ya. Ya, coba silakan dilanjut. Sama outcome itu bukan outcome, tapi menyebutnya outcome. Kemudian min ya, bacanya min bukan mean. Ya, jadi nanti selanjutnya diperbaiki ya. Silakan dilanjut. Baik Ibu. Baik Ibu. Terus si 8 ini karena ada ya, tadi Ibu ngomong apa? Jangan pakai si di depan kata itu. Ya. Baik Ibu. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya, jadi kalau misalkan kita cermati di sini itu, jadi tingkat keberhasilan dari suatu kolam itu tidak akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolam lainnya. Seperti itu bisa di next. Jadi ini contoh binominal ya. Di next. Selanjutnya ada rumus distribusi binomial, di mana peluang berhasil itu bisa dilambangkan dengan P, peluang gagal bisa dilambangkan dengan Q, dan banyaknya percobaan yang dilakukan itu bisa dilambangkan dengan N, dan banyaknya percobaan berhasil atau yang diminta itu dilambangkan dengan X, dengan ketentuan nilai X tidak boleh lebih dari N dan nilainya itu positif. Kemudian ada rumus dari distribusi binomial, yaitu Px sama dengan kombinasi dengan X unsur dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Next. Sebelumnya, jadi di antara pangkat P dan pangkat Q ini, nantinya jika dijumlahkan hasilnya itu harus sama dengan nilai N-nya. Next. Kemudian ini ada contoh soal dari distribusi binomial. Sebuah koin dilempar 3 kali pelemparan. Tentukan peluang didapatnya 2 angka pada pelemparan tersebut. Kita bisa menganalisisnya dengan diketahui kan banyak percobaannya atau N-nya itu sama dengan 3. Kemudian peluang yang dimintanya itu 2. X berarti X sama dengan 2. Kemudian karena ini koin yang memiliki 2 sisi, maka peluang sukses dan gagalnya itu sama, yaitu P sama dengan setengah dan Q sama dengan setengah. Kemudian kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Dengan tadi kita udah mengetahui ya N itu sama dengan 3, X-nya itu sama dengan 2. Dengan kombinasi 3, 2 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 1. Nah, pangkat di antara keduanya ini jika dijumlahkan hasilnya itu harus sama dengan 3. Ini kan 2 ditambah 1 kan 3 ya, sama dengan hasil N-nya yaitu 3. Kemudian kombinasi 3, 2 itu menghasilkan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/4 dan dikali 1/2. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat pelajaran faktorial waktu SMA dulu. 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1. Dibagi 1 faktorial itu kan hasilnya 1. Kemudian 2 faktorial 2 dikali 1 sama dengan 2.
Jadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 3. Kemudian dikali 1/4 dikali 1/2, hasilnya itu 3/8. Next. Selanjutnya di sini ada distribusi sampling. Next. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda 2 rata-rata dan beda 2 porsi. Next. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan suatu populasi memiliki N elemen di mana rata-rata adalah mu dan variannya adalah sigma 2. Next. Selanjutnya di sini ada contoh rumus sampling rata-rata. Untuk N kurang dari 30 atau N per N lebih dari 5%, maka X sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah XN per N. Selanjutnya berdistribusi normal dengan rata-rata. Mu X sama dengan mu tambah titik-titik tambah mu per N. Dan variasi sigma 2 per X sama dengan sigma kuadrat tambah titik-titik tambah sigma kuadrat per N kuadrat. Lalu N min N per N min 1. Next. Selanjutnya ada teori limit. Teorema limit pusat. Jika X bar adalah rata-rata sampel acak berukuran N dari populasi dengan rata-rata hingga mu dan varians sigma kuadrat, maka Z sama dengan sigma per akar N. Bila N tak terhingga, ialah distribusi normal baku N, Z sama dengan 0,1. Selanjutnya di sini ada contoh soal ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Untuk penyelesaiannya di sini ada mu X bar diketahui. Mu itu di sini artinya rata-rata populasi. Untuk rata-rata populasi di contoh soal itu uh, adalah 35 jam, berarti ditulis 35. Lalu selanjutnya itu adalah sigma. Sigma itu artinya standar deviasi populasi. Di contoh soal standar deviasinya 5,5 jam. Lalu untuk N kecil itu artinya jumlah sampel. Jumlah sampel di contoh soal itu sebanyak 25 baterai. Lalu yang ditanya itu hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Di sini dicari sigma X bar-nya dulu. Rumusnya itu sigma per akar N. Untuk sigmanya sudah diketahui yaitu 5,5. Lalu untuk akar N-nya itu 25. Hasilnya 1,1. Lalu selanjutnya dicari Z, rumusnya itu X bar dikurang mu X bar per sigma X bar. Di sini X barnya sudah diketahui 36 dikurang 35 per 1,1, hasilnya 0,91. Selanjutnya ini ada penggambaran grafiknya. Luas sebelah kanan nolnya 0,5 ribu. Lalu luas antara 0 sampai Z-nya 0,3186. Dikurang menjadi 0,1814. Jadi kesimpulannya
Dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada distribusi samping. Samping beda dua rata-rata. Distribusi samping beda dua rata-rata adalah distribusi proba, proba, probabilitas yang dapat terjadi selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Selanjutnya, contohnya untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar dalam kurung N1, N2 lebih besar 30, maka distribusi samping selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus sebagai berikut. Contoh rumusnya Z dalam kurung X1 kurang min min X2 tutup kurung kurang sigma X bar min X2 terus dibagi maaf Z Z Z sama dengan dikurang X1 min X2 dikurang misu X1 min X2 terus dibagi sigma 1 min X2. Lanjutnya. Saya ada contoh soal besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 lbs dan variansi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan besi baja yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.000 lbs dan variansinya sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random diambil sebanyak N1 sama dengan 50 dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Jadi dalam hal ini kita tentukan dulu mana populasi yang pertama dan populasi yang kedua. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan populasi pertama dan kedua itu kita harus lihat dari rata-rata beda dari rata-rata beda dua populasi ini dan rata-rata pastinya memiliki nilai positif. Otomatis yang menjadi populasi yang pertama yaitu perusahaan A yang sebesar 4.500, sedangkan B perusahaan B hanya 4.000. Jadi kita anggap populasi pertama itu adalah perusahaan A dan populasi yang kedua itu perusahaan B. Terus juga kita lihat diketahui mu satunya itu kan sebesar 4.500 dan yang keduanya itu 4.000. Sigma 2 kuadratnya itu sebesar 90.000 lbs. Nah, untuk ukuran sampel masing-masing dari populasi populasi ukuran sampel dari perusahaan A yang dilihat itu sebanyak N1 sama dengan 50 dan N2 sama dengan 100. Nah, yang ditanya itu di sini adalah probabilitas rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600. Yang artinya itu kita harus menghitung probabilitas beda dua rata-rata dari dua sampel. Berarti X bar 1 dikurang X bar 2 yang lebih besar dari 600 atau lebih besar dari 600. Next. Jadi diketahui populasi dari perusahaan A itu kita anggap menjadi populasi pertama dan yang populasi kedua itu
perusahaan B. Terus juga mu satunya adalah 4.500 dan mu 2-nya itu 4.000. Lalu sigma 1 kuadrat sama dengan 40.000, sigma 2 kuadrat sama dengan 90.000. Dan diketahui juga jumlah sampel masing-masing N1 sama dengan 50, N2 sama dengan 100. Lalu kita ya, dikarenakan ada X1 dan X2 bersatu, adalah rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan, dan kalau X berdua itu X yang kedua itu rata-rata dari regang besi baja produksi perusahaan B. Next. Jadi jawabannya adalah kan ini kan ada rata-rata X bar 1 dikurang X bar 2 itu nilainya sama dengan selisih dari rata-rata populasi, yaitu 4.500 dikurang 4.000. Nilainya itu kan jadi positif 5.500. Jadi ditetapkan nilai selalu positif ialah artinya rata-rata sebagai populasi pertama harus lebih besar dibandingkan populasi kedua. Lalu berikutnya kita akan menghitung simpangan buku sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Artinya sigma simpangan baku dari distribusi sampling. Nah, tadi kan udah diketahui, tinggal kita masukin aja di sigma 1 kuadrat, itu kan 40.000. Lalu N1 di N1-nya itu N1-nya itu kan 500. N1-nya itu adalah 50 sigma kuadratnya itu 90.000 dan N2-nya itu sebesar 100. Nah, kita bagi aja jadi 40.000 dibagi 50. Terus habis itu sama dengan 800 ditambah 90.000 bagi 100 sama dengan 900. Terus kita jumlahin 800 ditambah 900 yaitu akar dari 1.700. Terus dapatnya itu 41,23. Jadi kita udah dapat rata-rata distribusi sampling, distribusi sampling. Baru kita menghitung dari rumusnya, yaitu probabilitas X bar 1 dikurang X bar 2 lebih dari 600. Terus habis itu kita masukin lagi aja X bar 1 dikurang X bar 2 kan itu 600. Terus dikurangin mu 1 dikurang mu 2. Mu 1 dikurang mu 2 itu diketahui 500. Nah, kita jadinya 600 dikurang 500 dibagi sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Berarti hasilnya itu 41,23. Terus X bar 1 dikurang X bar 2 kita kenal sebagai CZ. Lalu berikut adalah hasil hitungan dari 600 dikurang 500. Dapatnya 100 dibagi 41,23 jadinya 2,43. Jadi kita akan menghitung probabilitas Z lebih dari 2,43. Nah, sama aja kita menghitung probabilitas Z kurang dari sama dengan 2,443. Itu menggunakan prinsip distribusi normal. Bisa juga pakai kurva normal yang dimana kalau 2,43 itu atau lebih dari 2,43 berarti yang diarsir itu di sisi sebelah kanan menjadi 0,9925. Jadi probabilitas Z lebih dari 2,43 sama dengan 1 dikurang 0,9925 diperoleh nilai 0,0075. Jadi probabilitas rata-rata daya regang beda dua sampel tersebut yang lebih besar dari 600 adalah 0,0075 atau 0,75%. Next. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi.
Selanjutnya ada rumus sampling proporsi. Rumus ini lambangkan dengan huruf P, di mana proporsi dari populasi yaitu P sama dengan X per jumlah proporsi populasi. Sedangkan proporsi dari sampel yaitu dilambangkan dengan P sama dengan X per jumlah proporsi sampel. Dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara dua hal yang berkomplement atau binomal seperti presentasi toko dan bukan. Pada distribusi sampling proporsi berlaku hal sebagai berikut. Untuk pengambilan sampel dengan pengambilan atau jika ukuran populasi besar yaitu N per N kurang 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 dari 50%. UP sama dengan P itu proporsi kejadian sukses. Nah, sigma P sama dengan kuadrat P 1 min P per N sama dengan kuadrat P per Q itu proporsi kejadian gagalnya per N. Untuk pengambilan sampel tanpa pengambilan atau jika ukuran populasi kecil N per N lebih besar dari 5%, berlakunya new P sama dengan proporsi, lalu sigma P sama dengan P per Q per N, lalu kuadrat N dikurang N per N min 1. Next. Lalu daftar distribusi normal untuk distribusi sampling proporsi ini adalah nilai Z adalah sama dengan P itu kan proporsi di P min P sama dengan sigma per P. Next. Baik, izin moderator, apakah suara saya terdengar? Izin menjawab, terdengar Clarissa. Tapi suaranya agak kecil ya, dekat ke laptop mungkin? Bisa dimatikan share screen-nya karena mau share screen. Izin moderator, apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Clarissa. Di sini ada contoh soal sampling proporsi. Pengiriman barang yang terdiri dari 2.000 box file dan terdapat 600 box file rusak. Jika sampel acak 500 box file dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak? Di sini diketahuinya populasinya itu proporsi box file yang rusak, kemudian N besarnya itu dari 200 box file, X-nya ini 600 box file yang rusak, N itu 500 sampel acak, kemudian kita cari P populasinya dulu dengan rumus X dibagi dengan N. Sama dengan 600 dibagi 200 sama dengan 0,3. Ditanyanya populasi dalam kurung populasi X bar kurang dari 0,31. Kemudian dengan cara jawabnya, di sini PX bar sama dengan P sama dengan 0,3. PX bar ini untuk menandakan sampling, kemudian P itu sama dengan populasi. Nilainya 0,3 yang kita dapat dari hasil tadi. Kemudian tinggal masukkan untuk standar deviasi PX bar-nya dengan rumus seperti ini, rumus sampling proporsi terbatas. Masukkan dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, dengan P-nya sama dengan 0,31. 1 dikurang P-nya tadi 0,3 juga dibagi 500 N yang N kecil tadi. Tinggal dimasuk-masukkan sesuai yang diketahui.
Kemudian hasilnya 2000 per 500, untuk N-nya 2000 dikurang N kecilnya 500, N besarnya 2000 dikurang 1. Untuk kita masukkan ini, hasil dari dikurangkan dulu yang di dalam kurung, 1 dikurang 0,3, hasilnya 0,7. Kemudian dikalikan, dibagi 500, hasilnya akar dari 0,0042. Kemudian yang sebelahnya juga sama, 1500 didapat dari sini, 2000 dikurang 500. Kemudian 1999 didapat dari 2000 dikurang 100. Kemudian hasilnya 0,7504. Didapatkan hasil dari perkalian ini 0,02. Hilang ya sinyalnya ya. Iya, Ibu, sepertinya terputus jaringannya. Baik, kelompok. Dengan kelompok lainnya. Ya, Baik, anggota baik. Baik, Ibu. Kelompok boleh dilanjutkan untuk share screen. Mungkin. Izin moderator. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan. Apa bisa apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Clarissa. Maaf teman-teman, tadi ada kendala jaringan. Kita lanjutkan yang tadi ya. Boleh di stop share. Sudah terdengar moderator? Sudah terlihat, mohon maaf. Sudah, Clarissa. Kita lanjutkan dari yang mencari Z ya. Tadi di sini yang kita cari sekarang adalah PX bar-nya. Kemudian masukkan PX bar ini kita gantikan menjadi Z. Jadi 0,31 ini sebagai PX bar, kemudian dikurangkan 0,3 per 0,2. Itu yang untuk 0,3 ini populasinya. Kemudian untuk 0,02 ini 0,2 ini untuk simpangan dari PX bar ini. Hasilnya P sama dengan Z kurang dari 0,5 atau sama dengan 0,6915. Bisa dilanjut untuk PPT-nya. Bisa di next, Zaki. Ya, lalu ada distribusi sampling beda dua proporsi. Distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Misal terdapat dua populasi N1 dan N2, kemudian diambil sampel randomnya, yaitu N1 dan N2 dengan P1 dan P2, maka beda antara kedua sampel proporsi P1 dan P2 akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda proporsi. Selanjutnya. Lalu di sini ada rumus beda dua proporsi.
Di sini ada dua populasi. Untuk populasi yang pertama kita simbolkan menjadi P1 dan populasi kedua kita simbolkan menjadi P2. Karena distribusi sampling beda dua proporsi, berarti di sini ada kata-kata beda. Beda itu kan selisih ya, artinya kita selisihkan antara dua populasi ini masing-masing proporsinya. Jadi di sini kalau untuk distribusi samplingnya adalah P1 bar sama dengan X1 atau banyaknya kejadian populasi pertama dibagi dengan N1 atau banyaknya sampel pertama. Begitu juga sama dengan rumus populasi yang kedua. Lalu selanjutnya ada P1 bar dikurangi dengan P2 bar. Lalu seperti kasus yang sebelumnya atau seperti distribusi sampling yang sebelumnya, kita harus tahu bagaimana cara menghitung rata-rata distribusi samplingnya dan bagaimana menghitung standar deviasinya. Untuk rata-rata distribusi samplingnya itu, mu P1 bar dikurang P2 bar sama dengan rata-rata distribusi populasinya, yaitu P1 dikurang P2. Lalu untuk menghitung standar deviasinya bisa dilihat pada gambar. Untuk standar deviasinya itu adalah sigma P1 bar dikurang P2 bar sama dengan akar dari masing-masing distribusi sampling dari populasi tersebut. Jadi masing-masing variansinya dijumlahkan lalu diakarkan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal beda dua proporsi. Soalnya 5% barang dari gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukanlah probabilitas presentase barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Selanjutnya, Dan bebannya yang diketahui populasi dari gudang barat, populasi 1, populasi dari gudang timur, populasi 2, P1 sama dengan 0,1, N1 300, P2 0,05, N2-nya 200, P1 proporsi barang yang catat di gudang barat dalam sampel, P2-nya proporsi barang yang catat di gudang timur dalam sampel. Yang ditanyakan probabilitas presentasi barang yang cacat dalam gudang barat sebanyak 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Bisa di next. Baik, sekarang untuk jawabnya, hitung terlebih dahulu rata-rata sampling dan sampling dan simpangan baku sampling. Rumusnya ada min P1 X bar dikurang P2 X bar sama dengan P1 dikurang P1, hasilnya ada 0,1. P1 itu 0,1 dikurang P1 ini yang lebih, yang pertama yang 10% atau 0,1, kemudian yang P1 yang di sini untuk ini mungkin ada salah pengetikan, ini yang P2 ya teman-teman. Yang P2 di sini ada yang 5% atau 0,05. Hasilnya sama dengan 0,05. Kemudian kita cari simpangan bakunya, deviasi rata-ratanya P1 X bar dikurang P2 X bar sama dengan masukkan rumus ini, kemudian masukkan nilai-nilainya. P1 itu ada 0,1 dalam kurung 1 dikurang 0,1 lagi per 300 yang N1 tadi 300. Terus ditambah P2-nya 0,05 dalam kurung 1 dikurang 0,05 lagi dibagi 200 atau dari populasi yang kedua tadi. Kemudian tinggal jumlahkan, hasilnya dapat 1 dikurang 0,1, 0,9,
Kemudian 1 dikurang 0,05 hasilnya 0,95. Kemudian tetap tulis penyebutnya 300 dan 200. Tinggal dikalikan lagi 0,1 dikali 0,9 dibagi 300, hasilnya 0,003. Yang sebelahnya juga sama, 0,05 dikali 0,95 baru dibagi 200, hasilnya 0,002375. Kemudian penjumlahan ini tambah, kemudian diakarkan, hasilnya 0,005375 atau bisa dengan 0,023. Kemudian kita bisa menghitung probabilitasnya dengan menstandarisasikan menjadi Z. Jadi rumus yang P1X bar dikurang dengan P2X bar itu kita ganti dengan Z. 1,30 ini, min 1,30 ini didapat dari penjumlahan yang di sebelah sini, yang 0,02 dikurang 0,05 dibagi 0,023 hasilnya minus 1,30. Kemudian yang tadi yang P1X bar ini diganti dengan Z, populasi dikurang Z dikurang dari minus 1,30 sama dengan 1 dikurang 0,0986 hasilnya 0,9083. Jadi 9032. Jadi probabilitasnya adalah 0,09032 atau 90,32%. Bisa di next. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya ini sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya silakan di raise hand dan silakan Om. Baik, untuk Aisyah boleh on mic. Ya, baik, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga buat kelompok yang sudah memaparkan penjelasannya. Saya Aisyah Arifah Sabrina izin bertanya kepada kelompok. Pada waktu kapan sih distribusi normal ini digunakan pada penelitian keperawatan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya dari Amelia Putri, silakan on mic. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, saya Amelia Putri dari 2 Honors. Saya ingin bertanya kepada kelompok, mengapa mengetahui distribusi sampling itu merupakan hal yang sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Marsyanda Kaila, silakan on mic. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marsyanda Kaila. Saya izin bertanya, tadi kan di binomial ada 4 ciri atau 4 persyaratan. Tapi kalau misalnya salah satunya tidak terpenuhi, apakah bisa disebut binomial? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Chandra Kaila. Selanjutnya ada Jihan Sartika, silakan on mic. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Jihan Sartika, izin bertanya kepada kelompok. Mengapa metode sampling ini harus dapat menjamin bahwa sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang ada pada sebuah penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada Rival, silakan on mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rifa Fauzan, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Kan tadi
dijelaskan distribusi binomial. Nah, itu distribusi binomial itu kan sering dijumpai di bidang kesehatan tadi ya di PPT. Boleh tolong kasih tahu nggak contohnya itu apakah di binomial sering dijumpai di bidang kesehatan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Rival. Selanjutnya ada Novia Setianingsih. Boleh on mic. Ya, terima kasih moderator. Saya Novia Sanisi dari kelas 2A. Ingin bertanya kepada kelompok, apakah yang akan terjadi apabila sampel dalam suatu penelitian itu diambil secara sembarangan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Novi. Selanjutnya ada Hartinayu. Silahkan on mic. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nayu. Iya, baik. Saya Hertina dari kelas 2 RKI. Saya izin bertanya yang berkaitan dengan distribusi normal. Eh, a- saya apa yang menjadi parameter acuan untuk menentukan peluang pada distribusi normal? Sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih Nayu atas pertanyaannya. Eh, Kelompok, apabila sudah memiliki jawaban, boleh langsung dijawab. Baik, Bintang, silakan on mic. Iya, izin memperkenalkan diri. Saya Bintang dari 2RKI. Kalau nggak salah tadi pertanyaan dari Aisyah Arifah Sabrina dan Rival kurang lebih sama ya, yaitu eh, di bidang kesehatan itu distribusi nominal itu contohnya seperti apa? Untuk saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Arifah Sabrina. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, distribusi normal digunakan untuk menilai objektivitas suatu penilaian bersifat kualitatif, bisa digunakan saat perhitungan tekanan darah, nadi, atau tanda-tanda vital atau TTV. Apakah cukup terjawab, Aisyah Arifah? Iya, terjawab. Terima kasih. Terjawab, Bintang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dijawab ya, kelompok. Baik, selagi menunggu jawaban dari kelompok 2, apabila ada yang ingin bertanya lagi, boleh silakan raise hand dan on mic. Baik, Yeni boleh di on mic. Baik, terima kasih Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Amelia Putri. Pertanyaannya itu, mengapa mengetahui distribusi sampling itu merupakan hal yang penting? Baik, jawaban dari kelompok itu, distribusi sampel penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Apakah sudah jelas, Amelia Putri? Ya, sudah jelas ya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yeni atas jawabannya.
Selanjutnya Ridal Fajri, dipersilakan untuk komit. Oh, baik. Izin masuk ya moderator. Saya Ridal dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari rival tadi ya. Nah, pertanyaannya yaitu mengenai contoh gitu ya, contoh distribusi binomial di bidang kesehatan. Nah, baik untuk contohnya itu ada ya banyak ya kan soalnya distribusi binomial ini sering dijumpai di bidang kesehatan seperti hasil pengobatan, seperti hasil penelitian, jenis kelamin atau membandingkan kayak efektifan gitu dari dua macam obat atau klinis gitu. Nah, sebagaimana kita lihat dari ciri-ciri binomial tadi, yaitu kan mempunyai dua hasil yang mungkin terjadi gitu. Nah, untuk hasil pengobatan itu kan jadinya seperti apakah sembuh atau tidaknya pasien tersebut. Kemudian untuk keefektifan dua macam obat tadi, apakah efektif atau tidaknya obat tersebut untuk untuk diberikan pada pasien penyakit tertentu gitu. Nah, begitu juga dengan hasil penelitian, yaitu apakah penelitian ini berhasil dilakukan atau tidaknya gitu. Baik, untuk rival bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab atas pertanyaannya? Terima kasih Rida, sangat cukup terjawab. Oke, baik. Terima kasih Ridal atas jawabannya. Selanjutnya Fitriananda, silakan on mic. Baik, saya Fitriananda Ramadanti ingin menjawab pertanyaan dari Novia. Pertanyaannya itu, apakah yang akan terjadi apabila sampel dalam suatu penelitian diambil secara sembarangan? Sebaik jawabannya, dengan kata lain, sampel yang diambil secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan-aturan dan tujuan dari penelitian itu sendiri tidak akan berhasil untuk memberikan gambaran menyeluruh dari populasi. Apakah sudah cukup terjawab, Novia? Ya sudah. Baik, terima kasih Fitria atas jawabannya. Selanjutnya Ardina, silakan on mic. Baik, izin masuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marsyanda Kaila. Yang pertanyaannya itu, tadi kan di binominal ada 4 ciri atau persyaratan. Tapi kalau misalnya itu salah satunya tidak terpenuhi, apakah masih bisa disebut binomial? Nah, jawabannya itu jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai eksperimen binomial. Karena di dalam binomial itu harus memenuhi keempat persyaratan tersebut. Apakah sudah terjawab, Marsyanda? Iya, udah jelas. Makasih, Ardina. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Ardina atas jawabannya. Selanjutnya Yasmin, dipersilakan untuk on-mic. Terima kasih kepada moderator menjawab pertanyaan dari kan. Pertanyaannya, mengapa metode sampling harus dapat menjamin bahwa sampel yang digunakan itu dapat mewakili populasi yang ada pada sebuah penelitian. Jawabannya itu menurut kelompok kami, metode sampling harus dapat menjamin bahwa sampel yang digunakan itu mewakili populasi yang ada karena diharapkan itu generalisasi hasil penelitian dapat valid untuk populasi yang ada. Karena generalisasi yang valid atau tepat jika target populasi sama dengan sampel populasi. Baik, untuk yang bertanya apakah sudah terjawab? Baik, selanjutnya untuk Atia dipersilakan untuk on mic. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator yang terhormat. Saya Atia
dari kelompok. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Nayu. Pertanyaan itu, apa yang menjadi parameter acuan untuk menentukan peluang pada distribusi normal? Jawabannya ini, untuk distribusi normal ini acuannya itu atau parameternya itu ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu mencari mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau pula yang disebut dengan simpangan baku. Lalu nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran dari nilai-nilainya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak serta titik puncak dalam kurva lonceng. Sedangkan nilai lainnya yang tadi saya sebut akan menyebar mengikuti rata-ratanya. Nah, standar deviasi ini itu penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-ratanya yang menjadi titik pusatnya tadi. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing, teman-teman. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih antara mean dengan data lain yang diobservasi. Sekian jawabannya. Mungkin apakah sudah terjawab bagi yang nanya? Nayu, apakah sudah terjawab? Iya, sebelumnya izin menanggapi moderator. Baik, saya dipersilakan. Iya, mengenai jawaban tadi ya, parameter acuan untuk menentukan peluang pada distribusi normal. Mungkin saya izin untuk meminta istilahnya bahasa sendiri ya dari rekan-rekan yang menjawab. Soalnya tadi saya pahamnya masih agak sedikit-sedikit mengenai penjelasan tadi. Baik, untuk rekan-rekan kelompok, naik, apakah bisa dijelaskan ulang dengan bahasa sendiri? Baik, Najwa, dipersilakan untuk on-mic. Ya, baik. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar jelas, Najwa. Ya, mungkin mau menambahkan aja ya, dan mau memperjelas juga kalau yang dari dijelasin dari Atia, ya kalau parameter yang untuk nilai rata-rata atau mean ini sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai. Jadi ini nilai rata-rata ini kan yang akan berada di tengah-tengah ya. Nah, nilai rata-rata ini yang bakal nentuin yang akan menentukan lokasi dari titik puncak. Jadi titik puncak dari kurva lonceng tersebut, karena kan distribusi normal kan bentuknya kurva lonceng ya. Nah, itu kuncinya itu ada di nilai rata-rata. Kita nggak bisa nentuin atau kita nggak bisa ngegambar kurva tanpa kita tahu dong di mana titik puncak tersebut. Nah, untuk nyari titik puncaknya ini acuannya adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari distribusi tersebut. Itu untuk nilai rata-rata. Lalu untuk izin melanjutkan juga untuk standar deviasi. Jadi standar deviasi ini sama aja kayak simpangan baku. Jadi jarak terjauh sama jarak terdekat dari suatu nilai di sebuah kurva antara mohon maaf, jadi jarak terjauh terdekat dari nilai rata-rata. Nah, ini nih standar ini tuh menghitung seberapa jauh kecenderungan data yang akan melebar. Jadi kalau misalkan simpangan bakunya itu semakin kecil, berarti kan kurva yang terbentuk itu kan jadi semakin runcing ya. Jadi kurva loncengnya itu bukan landai tapi jadi runcing. Nah, kalau misalkan jaraknya ini standar deviasi atau simpangan bakunya ini
jadi semakin besar, berarti sama aja nanti kurvanya itu akan jadi melandai begitu. Jadi setelah kita nentuin nilai rata-ratanya di mana, puncaknya di mana, berarti kan kita harus buat garis ya, buat kurva. Apakah ini yang akan melandai kah atau um, jadi runcing. Nah, untuk nentuin landai atau runcingnya suatu kurva dalam distribusi normal ini gunain diperluin standar deviasi atau simpangan baku begitu, Nayo. Baik, untuk Hertinayu, apakah sudah Ya, izin masuk moderator. Sebelumnya izin mengkonfirmasi ya, berdasarkan tadi jawabannya berarti timbangan baku atau standar deviasi itu adalah jarak terjauh atau jarak terdekat dari nilai rata-rata untuk menghitung seberapa jauh data yang akan melebar. Nah, eh, apakah sudah benar ya seperti itu? Iya, iya benar Nayo. Izin masuk juga ya moderator. Ya betul. Iya baik, terima kasih kelompok. Dari saya cukup moderator, terima kasih. Oke, baik. Telah selesai sudah sesi tanya jawab. Eh, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu tentang distribusi. Distribusi dalam bidang kesehatan perlu kita pelajari, dikarenakan memiliki manfaat. Salah satunya ketika tenaga kesehatan melakukan penelitian, statistika ini juga sangat membantu dalam melakukan penelitian. Dikarenakan dalam penelitian terdapat pengolahan data, analisis, dan juga interpretasi sehingga mendapatkan sebuah keputusan. Ya, akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu Rita. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih pada kelompok 2 dan moderator. Kelompok 2 yang sangat menjelaskan, sangat detail ya. Tapi teman-temannya jadi ngerti nggak? Atau bingung gitu? Waduh, banyak banget sih distribusi probabilitas, sampling, kemudian binomial. Yang penting kita pelajari di sini nanti terkait dengan kesehatan. Tapi untuk statistik itu bukan hanya kesehatan, makanya kita sebutnya statistik, biostatistik kesehatan. Jadi besok Ibu jelaskan lebih ini ya, lebih rinci saja, karena kan sekarang sudah jam 20:17 ya, pasti pada capek. Jadi Ibu nggak nambahin dulu, besok besok aja ya ininya ketemunya, rapat Ibu ternyata jadinya hari Rabu. Jadi besok Ibu jelaskan lebih detail cara perhitungannya tadi, kemudian dengan cara yang lebih sederhana, kemudian cara menggunakan rumusnya sama menggunakan tabel setnya. Tabel set udah tahu belum caranya ini? Melihatnya gimana? Tadi kan set-set segala macam. Udah tahu belum caranya? Udah diajarin? Nanti besok sekali kita lihat ya. Jadi Anda bisa latihan, kemudian mudah-mudahan nanti bisa lebih mengerti terkait dengan cara perhitungannya. Ya. Oke, kalau gitu mungkin sekian saja. Selamat beristirahat. Sampai ketemu besok. Tolong diinformasikan Ibu besok bisanya jam berapa ya untuk bergabung. Apakah tetap jam 7? Sehingga kita bisa sama-sama masuk ke Zoom. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Ibu, mohon maaf sebelumnya izin screenshot. Oh, boleh. Silahkan. Silahkan kelas 2. Untuk kelas A bisa raise hand dan on cam ya.